Selebriti inisial NM ditetapkan jadi tersangka. Gak ada apa-apa, tiba-tiba jedar jadi tersangka. Pelapor katanya NM itu menjelekkan nama baiknya, terus menjelekkan produk-produknya juga. Dan pelapor juga mengakui NM meminta uang 5M untuk tutup mulut. Karena merasa ketakutan, dikirimlah 2M. Terus besoknya dikirim lagi 2M. Penyidik kabarnya udah mengantongi banyak barang bukti. Kuasa hukum NM memastikan kalau NM itu tidak melakukan tindak pidana pemerasan hingga pengancaman. Dan kuasa hukumnya menekankan kalau status tersangka sekarang bukan berarti melakukan tindak pidana. Kita lihat aja ya, ini kan tiba-tiba jadi tersangka dan NM itu bakal diperiksa tanggal 3 Maret gitu. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu. Ya kan, dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail gak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran, ini ngapain sih nelfon melulu. Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama. Tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, "Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki, jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki." Itu ada rekamannya. Coba tanya si Reza Gladys, ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Nah, tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib, guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Henny Sagara tuh ajaib, guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang. Mereka yang mau melakukan perdamaian. Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua, Dr. Oki, siapa lagi? Dr. Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka nih rada-rada kayak, memang kita nggak bisa pungkiri ya guys ya. Pertemanan itu tuh mempengaruhi pikiran dan otak guys. Kalau kita berteman sama orang-orang yang begini, atau yang blow on, atau yang bodoh, otomatis kita pun lambat laun akan terbawa bodohnya. Reaksi Nikita Mirzani jadi tersangka pemerasan usai dilaporkan oleh Reza Gladys, dokter kecantikan. Inilah reaksi Nikita Mirzani ketika mengetahui dirinya menjadi tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik atau penerapan tindak pidana pencucian uang. Nikita Mirzani menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh seorang dokter kecantikan yang bernama Reza Gladys ke Polres Metro Jakarta Selatan. Status hukum Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Mail sebagai asisten Nikita Mirzani juga terlibat dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ini kok NM cepet banget ya ditetapin jadi tersangka. Meskipun NM udah dijadikan tersangka, ini belum berakhir. Masih ada yang namanya pengadilan. Jujur aku bakal penasaran banget apa yang bakal dijawab sama pelapor ini. Yang pertama, alasan melaporkan itu apa? Yang kedua, kok bisa lapor? Kenapa mesti takut jika produknya direview, jika benar-benar produknya tidak bermasalah? Yang ketiga, yang ngajakin ketemuan dengan yang mau dikasih uang itu siapa pertamanya? Yang keempat, kenapa harus takut sampai ngasih uang tersebut? Emang produknya ada masalah kah? Jika benar produknya tidak bermasalah, kenapa harus ngasih uang, harus transfer uang? Kalau jawabannya ada pengancaman lain, balik lagi ke pelaporan awal, yaitu karena produknya katanya direview jelek. Balik lagi, kenapa produknya direview jelek? Setiap orang pastikan punya opininya masing-masing kan? Masyarakat Indonesia udah pada pintar kok. Jadi kita tunggu kisah selanjutnya. Oh iya, di luar Nikita benar atau salah, ataupun Doktik benar ataupun salah,
Aku udah jarang lihat nih owner-owner skincare yang pada flexing. Malahan baiknya banyak juga owner-owner skincare yang mulai berbenah diri. Butuh diapresiasi gak sih nih Kak Nikita sama Adoptif? Pertanyaan terakhir buat institusi di kepolisian. Kasusnya Adoptif kok lama ya? Padahal kan saksi ada, bukti pun ada, dan itu jelas disaksiin sama 500 juta penduduk Indonesia. Bahkan mungkin sampai luar negeri yang nontonnya. Live loh itu. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Komen. Yang kedua, mengetahui kabar dirinya menjadi tersangka, Nikita Mirzani melalui unggahan Instagramnya, ya ampun, ngeri banget, terangnya. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan, terangnya. Nikita Mirzani mengaku ngeri melihat ancaman hukuman yang akan diterimanya. Ia pun membandingkan ancaman hukuman tersebut dengan kasus korupsi timah suami Sandra Dewi, Harvey Mois, dan juga Helena Lim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani dan Mail resmi menjadi tersangka kasus pemerasan Dr. Reza Gladys. Hukumannya lebih berat dari koruptor. Berita viral kali ini ditayari Nikita Mirzani, Mail, dan Dr. Reza Gladys. Mungkin sudah pada tahu ya guys tentang laporan dari Dr. Reza Gladys, yaitu owner dari skincare yang melaporkan Nikita Mirzani sekaligus asistennya, yaitu Mail Syahputra, dengan tuduhan pemerasan dan ancaman guys. Nah, pada hari ini polisi atau kepolisian ini menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail ini sebagai tersangka atas kasus tersebut gitu guys. Polisi ini berdalih menemukan bukti-bukti kalau Nikita Mirzani dan Mail ini memang melakukan pencemaran nama baik dan pemerasan gitu ya. Polisi ini juga membeberkan gimana sih kronologinya kok sampai terjadi pemerasan dan ancaman gitu. Awal mula dari Dr. Reza Gladys yang direview oleh Nikita Mirzani gitu produknya, terus Dr. Reza Gladys ini sempat kayak tersinggung gitu mungkin ya, dan ingin kayak beretikat baik, ngomong baik-baik atau bersilaturahmi kepada Nikita Mirzani, dan langsung menghubungi asistennya yaitu Mail Syahputra alias juga sahabatnya juga gitu ya guys. Nah, di situ terjadilah kayak ancaman dan pemerasan gitu guys. Dan pada kasus pemerasan gitu ya guys, Dr. Reza Gladys ini tuh sempat sudah mentransfer sekitar 2 miliar atau 4 miliar gitu. Kurang jelas gitu ya guys beritanya. Ada yang bilang 2 miliar, ada yang bilang juga 4 miliar gitu. Yang diminta sama Nikita Mirzani ini diduga 5 miliar gitu guys. Nah, mungkin dari percakapan tersebut atau percakapan WA tersebut gitu ya guys, polisi ini akhirnya mantap menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya sekaligus sahabatnya itu Mail Syahputra menjadi tersangka gitu guys. Tapi nih guys, yang anehnya gitu, ini menurut Nikita Mirzani, versi Nikita Mirzani gitu ya guys, laporan ini tuh seperti kayak sudah ada kong kali kong gitu loh guys, sudah ada cuan yang berbicara gitu. Karena menurut Nikita Mirzani, prosesnya itu cepet banget gitu loh, dan janggal juga gitu. Kalian tahu kan pas ada berita Mail ini digerebek di kos gitu, kayak didatangin kepolisian di kos, terus kayak disita semua HP-nya atau apa gitu. Nah, dari situ tuh sudah mulai janggal gitu guys. Nikita Mirzani ini juga menyebutkan kalau hukumannya ini tuh malah lebih berat daripada koruptor gitu loh. Kalian tahu kan koruptor 300 triliun alias suami dari Sandra Dewi ini yang tadinya hanya dihukum 6,5 tahun penjara gitu. Nah, hukuman Nikita Mirzani ini dinilai lebih berat dari koruptor tersebut gitu guys. Di sini Nikita Mirzani kayak merasa janggal atas laporan dari Dr. Reza Gladys dan kinerja kepolisian. Waduh, makin ruwet ya guys gitu loh. Ini berawal dari skincare sih ya sebenarnya, huru-hara skincare gitu yang owner-owner ini tuh pada tidak terima di review gitu kan. Tapi kita lihat aja nanti, soalnya ini kan masih ada pengadilan di persidangan gitu ya. Apakah nanti bakalan terbukti bersalah atau tidak kan nanti pas di pengadilan. Gimana nih guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Yang terakhir, Nikita Mirzani dikenakan 2 pasal Undang-Undang ITE. Selain itu, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal terkait dugaan pemerasan dengan hukuman pidana paling lama 9 tahun. Lagi, wanita yang akrab disapa Niki itu juga dikenakan atas 2 pasal terkait dugaan tindak pidana TPPU. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Hari Syam Indradi. Polisi menyebut ia terancam pidana paling lama 20 tahun dalam penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 27.000 ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidananya paling lama 6 tahun.
Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Sigudang TV, pamit, sampai jumpa.